Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, saya Ica Asifah kembali hadir untuk bisa menyapa Anda semuanya di segmen kali ini tentang moderasi beragama di Kecamatan Tambak Sari. Dan kali ini saya sudah hadir bersama dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Tambak Sari, Bapak Dr. Andes Haji Marfai. Dan kita akan coba berdiskusi bersama beliau kira-kira apa dan bagaimana pandangan beliau terhadap masyarakat yang begitu heterogen di Tambak Sari khususnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Baik Bapak, ini kita bicara tentang bagaimana komitmen kebangsaan yang terbangun di Kecamatan Tambak Sari. Terutama bagaimanakah ketika Bapak menjelaskan kepada masyarakat hubungan antara agama dan negara kepada masyarakat di lingkungan kita. Ya, dalam setiap kali pertemuan baik yang diadakan oleh kecamatan atau ormas-ormas Islam, ya kita sampaikan bahwa hubungan antara negara dan agama itu harus harus ada matching, kebersamaan. Ada kebersamaan, keterkaitan. Ya, ada keterkaitan. Karena agama itu bisa baik, ya bila didukung dengan orang-orang yang beragama yang baik. Orang-orang yang beragama itu sangat juga didukung oleh pemerintahan yang baik. Baik. Kemudian bagaimana cara Bapak menyikapi kelompok-kelompok yang menolak ideologi Pancasila atau menentang NKRI yang atas nama agama? Ya jelas itu salah lah ya, salah. Karena agama sendiri itu tidak menolak tentang konsep-konsep yang ada di NKRI itu. Ya. Baik mengenai Pancasilanya, Undang-Undang Dasarnya, 45-nya dan sebagainya. Jadi mestinya ya harus bisa diterima NKRI itu, karena memang tidak bertentangan juga dengan ajaran-ajaran agama. Betul. Baik, ketika kita bicara tentang toleransi Bapak, apakah pernah terjadi konflik agama di komunitas Tambak Sari? Dan jika memang iya, bagaimana kita untuk bisa membantu menyelesaikan? Ya, setahu saya selama saya di sini 4 tahun lebih ya, itu belum pernah terjadi. Ya, sehingga alhamdulillah suasana masyarakat baik dari segi kepemerintahan maupun keberagamaan itu aman-aman dan damai-damai saja. Ya, pokoknya aman terkendali. Ya, aman terkendali. Gitu. Baik, kemudian bagaimana ketika Bapak mendorong masyarakat yang ada di Tambak Sari ini agar lebih terbuka dan menerima tentang perbedaan keyakinan dan dalam praktek keberagaman? Ya, harus saling tahu bahwa ajaran agama masing-masing itu ya itu oleh pemeluknya dianggap sudah benar. Sehingga mereka pasti menjalankan ajaran agamanya dengan sesuai dengan keyakinannya. Ya, seperti itu. Nah, ketika mereka sudah menjalankan agamanya dengan sesuai keyakinannya itu, sama kalau kita kepengen dihargai ya sama agama yang lain ya harus menghargai agama yang lain. Sama-sama merasa keyakinannya benar. Jadi meskipun ajaran agama Kristen, ya misalnya Katolik, ya Hindu dan Buddha dan seterusnya, itu punya keyakinan bahwa pemeluknya ketika menjalankan agama dengan baik surga, sama dengan kita. Begitu. Karena itu ya kita hargai mereka menjalankan agama masing-masing. Ya, yang penting mereka tidak mengganggu kita. Kan gitu kan. Baik. Bicara tentang anti kekerasan, apakah menurut Pak Marfai, apa sih sebetulnya yang menjadi faktor utama munculnya tindakan kekerasan yang diatasnamakan agama? Ya, saya pikir juga sangat dipengaruhi oleh cara pemahaman. Ya, mindsetnya, pola pikirnya. Itu ya. Soalnya agama sendiri itu tidak seperti itu. Tidak mengajarkan kekerasan, mengajarkan toleransi, mengerjakan tawasud, begitu. Ya. Jadi hanya saja pemahaman mereka dan cara mengamalkannya saja lah yang seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana dengan gerakan media sosial Bapak? Media sosial itu kan mempengaruhi penyebaran ada tentang paham kekerasan begitu ya. Kemudian apa yang dapat dilakukan oleh tokoh agama untuk bisa menangkal narasi ekstremisme di media digital? Ya memang untuk tokoh agama juga harus aktif ya. Aktif membuka info-info yang ada di medsos itu. Karena ya ngapunten, yang isi di medsos itu juga kadang orang-orang yang memang tidak paham.
Dan juga ada orang-orang yang sengaja untuk menyulut terjadinya konflik, terjadi masalah dalam beragama begitu. Iya, betul. Gitu. Sehingga berperan aktif sebetulnya ya. Iya, harus ya. Sehingga nanti bisa mengendalikan dan ngomong masyarakat, ngomong pemeluk-pemeluknya masing-masing. Bapak, ini kita akan bicara tentang bagaimana tradisi dan budaya lokal. Nah, ini bagaimana sih Bapak melihat hubungan antara budaya lokal dengan ajaran agama di kehidupan masyarakat sehari-hari? Ya, masyarakat kita ini memang sebelum agama Islam mereka peluk, itu kan sudah punya banyak kepercayaan. Ya. Juga termasuk yang namanya budaya-budaya yang biasa mereka lakukan. Ya kan? Jadi kita sebagai aparat ya, itu juga sekaligus sebagai masyarakat ya, juga ada nyebut sebagai tokoh agama ya, memang harus istilahnya itu memberikan arahan atau pencerahan kepada mereka bahwa selama budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan agama mereka, ya kan? Saya pikir ya tetap harus bisa diterima dan dijalankan seperti biasa. Tetapi kalau bertentangan, ya karena intinya kan agama, ya harus dihindari begitu. Baik. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dalam mendukung upaya moderasi beragama di masyarakat? Ya, sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih gerakan moderasi beragama ini, kalau tidak salah diawali mulai Pak Menteri Lukman Hakim gitu, betul. Tahun 2018 apa 17 gitu. Ya, sekitar sebelum COVID itu. Sebelum COVID itu. Itu launchingnya kan saat beliaunya penjabat itu. Ini semakin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beragama itu tidak boleh terlalu ke kanan, tidak boleh terlalu ke kiri, harus moderat. Di tengah-tengah. Tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kemudian bagaimana Bapak cara efektif mengatasi resistansi dari kelompok yang menolak konsep moderasi beragama ini? Ya kita ajak dialog lah. Ya, jadi bertemu mereka, berdiskusi bersama-sama, saling membuka dasar. Ya, karena sebenarnya kan pedomannya kan sama, Al-Quran, hadis. Ya, punya referensi masing-masing sebetulnya ya. Masing-masing punya pemahaman, tafsiran-tafsiran, baik itu dari gurunya atau kitab-kitab yang dibaca. Perlu ketemu dan dipertemukan di situ sama-sama. Nanti pasti ujung-ujungnya moderasi beragama yang dipelopori Kementerian Agama itu yang harus dijalankan. Keren, luar biasa. Terakhir ini Bapak Marfai, ada pesan apa yang Bapak berikan kepada masyarakat luas tentang moderasi beragama yang patut masyarakat bisa sampaikan? Yang pertama, gerakan moderasi beragama yang dipelopori Kementerian Agama ya, sampai kepada yang dekat dengan masyarakat, ujung tombaknya adalah KUA dan penyuluh-penyuluh agama, itu mohon untuk bisa diterima dengan baik. Kemudian juga apapun yang disampaikan mereka, ya mohon diterima, dicerna sebaik-baiknya, lalu monggo dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita akan bisa menjadi masyarakat yang baik dan menjadi orang beragama yang baik, satu dengan yang lain saling menghargai, ya saling mencintai dan menyayangi, dan itu memang inti daripada ajaran agama kita. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita tentang moderasi beragama yang ada di Kecamatan Tambak Sari. Jangan lewatkan, insya Allah kita akan berjumpa lagi di bingkai acara selanjutnya. Saya Ica Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.